Shalom dan salam sehat semuanya. Hari ini tanggal 14 September, Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. Berikut ini saya akan menceritakan secara singkat sejarah, fakta, dan alasan di balik perayaan Pesta Salib Suci. Menurut data-data sejarah yang ditulis oleh Santo Yohanes Chrysostomus yang kita peringati hari kemarin, Ratu Helena, yaitu ibu dari Kaisar Konstantin yang kemudian dikenal sebagai Santa Helena, mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk menemukan dan melihat dari dekat kayu salib yang pernah dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kerinduan ini mendorongnya untuk pergi ke Yerusalem dan mengerahkan sejumlah bawahannya untuk mengadakan penggalian di bukit yang disebut Bukit Kalvari. Para penggali menemukan 3 kerangka kayu salib yang diduga pernah dipakai untuk menyalibkan 2 penjahat kriminal dan 1 orang yang bernama Yesus. Mereka bingung bagaimana caranya mengetahui salib Yesus atau bukan. Pada saat yang sama ada sekelompok pelayat yang mengantar jenazah seorang pria yang hendak dimakamkan dan juga seorang wanita yang sakit parah sudah bertahun-tahun. Mereka berdua dihadirkan di tempat penggalian itu. Satu persatu ketiga salib itu disentuhkan ke tubuh mereka. Ketika disentuhkan palang kayu salib yang pertama dan kedua, tidak ada hal aneh yang terjadi. Akan tetapi, ketika salib ketiga disentuhkan ke mereka, si wanita yang sudah sakit bertahun-tahun sembuh saat itu juga. Dan jenazah pria yang siap dimakamkan itu pun hidup kembali. Menyaksikan mujizat tersebut, Ratu Helena yakin bahwa kayu salib yang ketiga adalah salib yang dulu pernah menopang Tuhan Yesus. Penemuan bersejarah dan keajaiban kayu salib ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Orang-orang beriman berdatangan untuk melihat dan menghormati kayu salib dari dekat itu. Karena semakin banyak orang yang berdatangan ke sana, Ratu Helena memerintahkan untuk mendirikan gereja di tempat ditemukan salib suci itu. Tanggal 13 September tahun 335 atau 9 tahun setelah penemuan salib suci, gereja diresmikan. Gereja itu didedikasikan bagi penemuan salib suci dan dikuduskan sebagai gereja makam suci. Kemudian tradisi iman Katolik meresmikan Pesta Salib Suci harus dirayakan setiap tahun pada hari berikutnya, yakni tanggal 14 September. Tujuannya untuk mengenangkan karya penebusan Tuhan Yesus dan bersyukur atas penemuan salib suci yang merupakan identitas orang Kristiani. Basilika Makam Suci di Yerusalem sampai saat ini dihormati sebagai tempat paling kudus dan suci bagi orang Kristiani dari berbagai denominasi, tidak hanya bagi orang Katolik. Jika Anda saat ini mengenakan hiasan atau aksesoris salib, jangan berhenti pada keindahan dan mahalnya, tetapi ingatlah Yesus Kristus yang telah menderita, sengsara, dan wafat di atasnya untuk menebus dosa kita. Salib itu telah dihiasi oleh darah Tuhan kita. Jika Anda melihat salib yang terpampang di ruang kamar rumahmu, di sekolah, di rumah sakit, dan dimanapun itu, ingatlah bahwa ada orang yang harus merenggang nyawa karena iman mereka akan Dia yang pernah tergantung di kayu salib nan mulia itu. Dan engkau yang pernah jauh atau sedang jauh darinya, kembalilah, pulanglah, segera pikul salibmu bersama dengan Dia yang telah dimuliakan, supaya kelak hidupmu juga dimuliakan bersama Dia. Hari ini
kita dipanggil bukan hanya untuk mengenakan aksesoris dan hiasan salib, tapi juga untuk memancarkan kemuliaan dan kesucian seperti tubuh yang dulu pernah tergantung di kayu salib demi cintanya kepada manusia. Sebuah pantun untuk kita. Hari Jumat membeli Gucci. Gucci diikat dengan pita. Selamat pesta salib suci, simbol iman identitas kita. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.